Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran pertama, bagian dari keluarga Allah. Sahabat petang, ayat hafalan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ada sebuah hubungan yang sangat menakjubkan antara orang-orang Kristen dengan Allah mereka, yang memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengatur semua milik Allah di bumi. Sejak awal sejarah manusia, Allah secara eksplisit mendelegasikan pemeliharaan ciptaan yang tak ada cacatnya kepada Adam dan Hawa. Mulai dari memberi nama kepada binatang-binatang, memelihara taman itu, dan memenuhi dunia ini dengan anak-anak, Allah memberitahukan bahwa kita sedang bekerja untuk Dia. Dia juga memberkati kita dengan sumber daya. Namun, kitalah orang-orang yang dipercayai untuk mengelolanya, seperti mengumpulkan uang, menuliskan cek, melakukan transfer elektronik, membuat anggaran belanja, atau membawa persepuluhan dan persembahan kita ke gereja pada setiap hari Sabat pagi. Allah mendorong kita untuk menggunakan sumber daya yang Dia telah berikan kepada kita untuk memenuhi keperluan kita sendiri, keperluan orang lain, dan untuk pengembangan pekerjaannya. Luar biasa kelihatannya, kitalah yang Allah percaya untuk memelihara anak-anaknya, membangun bangunannya, dan mendidik generasi selanjutnya. Pada pelajaran pekan ini, kita akan menelaah kesempatan dan tanggung jawab menjadi bagian dari keluarga Allah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena penyertaan dan kasih sayangnya yang terus menjadi bagian kita. Kita sudah melewati triwulan yang lama dan kita sudah sampai kepada triwulan yang baru dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran yang baru yang bisa kita pelajari bersama-sama sepanjang 3 bulan ke depan ini. Dan kiranya dengan pelajaran ini dapat memberikan manfaat kepada kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Kita dapat mampu mengelola segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang. Adapun rangkuman dan pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, pentingnya keluarga bagi Israel kuno sebagian disebabkan pada fakta bahwa pada masa itu Israel adalah suatu masyarakat ibadah. Keluarga dirancang untuk melayani Allah. Rencana Bapa yang semula adalah untuk menciptakan sebuah keluarga besar di bumi yang akan menjadi bagian dari keluarga surgawi. Tabiatnya diekspresikan dalam hati dan pikiran anak-anaknya yang belum jatuh, akan diungkapkan dalam setiap generasi berikutnya. Berkat dan karunia akan digunakan untuk kemuliaan Allah dan untuk memberkati dunia ini. Berkat dan karunia seperti itu harus menjadi representasi dari sumber sejati mereka. Di Eden, Allah mendirikan bisnis rumah tangga pertama dalam sejarah planet ini. Usaha tersebut berada di bawah perhatian anak-anaknya, namun mereka dituntut untuk mengelolanya sesuai dengan kehendak Bapa. Karena dosa, Allah mengutus anaknya yang terkasih untuk menyelamatkan setiap anggota keluarga. Dan sekarang Allah mengutus mereka, ditebus dan direhabilitasi oleh anugerahnya untuk bekerja dalam namanya. Allah masih saja mencari anak-anak untuk bekerja baginya. Anak-anak yang dengan setia mengembalikan pendapatan dari bisnisnya yang dipercayakan kepada mereka. Allah memanggil anak-anak ini dari antara mereka yang menuruti perintah-perintahnya, sebab mereka mengasihi Dia. Dengan pemberian yang Dia telah limpahkan atas mereka, para pekerja ini akan menjadi suatu berkat dalam gereja dan dalam dunia sampai pekerjaannya di dalam kita dan melalui kita diselesaikan, dan kita kembali ke rumah Bapa sebagai sebuah keluarga. Sepanjang minggu ini kita akan kembali diingatkan bahwa kita adalah merupakan bagian dari keluarga Allah. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 3 ayat 10, Keluaran 5 ayat 1, dan Galatia 3 26 dan 29, apakah yang ayat-ayat ini katakan tentang bagaimana Allah berhubungan dengan kita? Mengapa hal ini haruslah begitu menggembirakan kita sebagai makhluk ciptaannya? Dan jangan kita pernah melupakan bahwa Allah adalah pemilik dari segala sesuatu. Bahkan kita sendiri adalah kepunyaan Allah.
Tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini atas pencapaian-pencapaian kita. Mungkin secara keuangan, jabatan, atau apapun itu. Jangan lupa bahwa segala sesuatu hanya dipercayakan Tuhan kepada kita. Itu sebenarnya bukan milik kita sendiri, tetapi segala sesuatu itu adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga kita akan terus mengingat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ada sumber daya yang tersedia bagi kita sebagai anggota keluarga Allah. Apakah persediaan Allah untuk kebutuhan kita sehari-hari? Dan oleh karena kita merupakan anggota keluarga Allah, ada tanggung jawab bagi masing-masing kita sebagai anggota keluarga Allah. Apakah tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Dan di dalam pelajaran ini juga akan membahas mengenai harta di surga. Seperti apakah harta di surga tersebut dan bagaimanakah caranya sehingga kita dapat mengumpulkan harta di surga itu? Atau dengan kata lain, bagaimanakah kita dapat menyimpan harta di surga itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita luangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak setiap hari di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya. Kita dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari, sehingga kita akan terus dikuatkan, iman kerohanian kita akan terus ditingkatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, kita dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk kami dapat dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari di tengah-tengah kesibukan kami. Pelajaran yang baru, pelajaran yang pertama, sehingga kami akan memperoleh manfaat di dalamnya. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami dari setiap kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.